Bayangkan sebuah desa yang sunyi, hanya terdengar angin menyapu ilalang. Tapi dalam hitungan menit, suara tembakan menggema, jeritan mengguncang langit, dan darah menggenang di tanah kelahiran sendiri. Inilah kisah kelam yang terlupakan. Tragedi Westerling di Sulawesi Selatan. Tahun 1945, Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus. Harapan dan semangat rakyat membuncah di seluruh penjuru negeri. Namun, euforia itu tidak berlangsung lama. Belanda yang sebelumnya disingkirkan oleh pendudukan Jepang kembali dengan ambisi menguasai kembali Hindia Belanda. Mereka datang membawa pasukan, kapal perang, dan sekutu yang disebut sebagai NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Di berbagai daerah, perlawanan rakyat pecah. Tidak terkecuali di Sulawesi Selatan. Wilayah ini dikenal tangguh. Rakyatnya keras, pemberani, dan berjiwa merdeka. Sejumlah laskar rakyat terbentuk di berbagai daerah, dari Makassar hingga Bone, dari Parepare hingga Jeneponto. Mereka melawan, meski hanya bersenjatakan senapan peninggalan Jepang, parang, dan semangat membara. Belanda tahu, jika Sulawesi Selatan tidak diredam, maka semangat kemerdekaan akan semakin menyebar. Dan dari sinilah tragedi itu bermula. Pada akhir tahun 1946, Belanda mengirimkan satu nama yang akan tercatat dalam sejarah sebagai simbol kekejaman kolonial, Raymond Pierre Paul Westerling. Seorang kapten pasukan khusus, Depot Speciale Truppen atau DST, unit yang terlatih keras untuk operasi militer tidak konvensional. Westerling bukan orang biasa. Ia dikenal kejam, licik, dan sangat anti-republik. Ia percaya bahwa hanya dengan teror dan kekerasan brutal, Belanda bisa mengendalikan wilayah-wilayah yang memberontak. Westerling diberi tugas khusus, menumpas gerakan pemberontakan di Sulawesi Selatan. Tapi cara yang ia pilih bukanlah penegakan hukum, melainkan teror massal dan pembantaian sistematis. Pada Desember 1946 hingga Maret 1947, Westerling memimpin operasi militer brutal di Sulawesi Selatan. Ia tidak memilih medan pertempuran. Ia memilih desa-desa terpencil, tempat rakyat biasa tinggal. Setiap kali pasukan DST masuk ke sebuah desa, mereka melakukan pengumpulan warga desa di lapangan terbuka. Kemudian interogasi massal, lalu eksekusi di tempat bagi siapa saja yang dianggap terlibat dengan gerakan republik, tanpa pengadilan
tanpa bukti. Kadang-kadang, jika ada satu orang yang dicurigai, seluruh keluarga bisa dihabisi. Bahkan anak-anak, perempuan, dan orang tua tak luput dari kekejaman ini. Salah satu metode paling menyeramkan Westerling adalah tembak acak. Siapapun yang bergerak, berbisik, atau menolak memberi informasi langsung ditembak mati. Beberapa desa yang tercatat menjadi saksi pembantaian ini antara lain Desa Supa, Desa Parepare, Desa Bontoala, Desa Goa, Bulukumba, Baru, dan Desa Bone. Di Desa Supa, ratusan orang dibantai hanya karena dianggap menyembunyikan pejuang Republik. Di daerah Goa, satu keluarga ditarik keluar dari rumahnya, dipaksa menggali lubang, lalu dieksekusi di depan tetangga mereka sendiri, sebagai peringatan agar tidak melawan Belanda. Bahkan ada laporan bahwa Westerling memerintahkan tentara untuk memenggal kepala pemuda-pemuda desa, dan kepala-kepala itu dipajang di pos militer sebagai bentuk teror psikologis. Berapa jumlah korban dari tragedi Westerling? Pemerintah Belanda selama bertahun-tahun mengklaim hanya sekitar 400 orang. Tapi dokumen militer rahasia yang kemudian terbuka serta kesaksian warga menyebut angka yang jauh lebih besar. Menurut catatan resmi dari pemerintah Indonesia dan penyelidikan sejarawan, sekitar 40.000 rakyat sipil menjadi korban. Bayangkan, 40.000 nyawa rakyat Sulawesi Selatan, petani, nelayan, guru, dan juga pedagang dihabisi dalam waktu hanya 3 bulan. Ini bukan lagi operasi militer. Ini adalah genosida. Setelah operasi di Sulawesi Selatan, Westerling tidak pernah dihukum. Sebaliknya, ia malah diangkat menjadi pahlawan militer oleh Belanda. Ia diberi medali, dihormati, dan hidup nyaman di Belanda hingga meninggal pada tahun 1987. Pemerintah Belanda selama puluhan tahun menolak bertanggung jawab, bahkan menyensor dokumen militer yang berkaitan dengan operasi Westerling. Baru pada awal abad 21, perlahan-lahan dokumen tersebut mulai dibuka. Pada tahun 2013, Mahkamah Belanda mengakui kejahatan perang di Rawagede, Jawa Barat, dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban. Namun, untuk Sulawesi Selatan, sampai hari ini belum ada permintaan maaf resmi, belum ada pengakuan, belum ada keadilan. Banyak dari para penyintas kini sudah tiada. Namun, beberapa sempat bersuara. Seorang nenek dari Parepare menceritakan bagaimana ia kehilangan ayah dan suaminya dalam satu malam. Tubuh mereka tidak dikuburkan, tapi dibuang ke sungai. Seorang pria tua dari Bone mengaku masih mendengar suara tembakan dalam mimpinya
bahkan setelah 70 tahun berlalu. Dan generasi muda Sulawesi Selatan, anak cucu para korban, kini mewarisi trauma yang membeku dalam sejarah. Namun, tak banyak tercatat di buku sekolah. Mengapa kisah ini penting? Karena sejarah bukan hanya deretan angka dan nama. Sejarah adalah nyawa, darah, dan luka yang belum sembuh. Tragedi Westerling adalah salah satu bukti nyata kekejaman kolonialisme yang tidak boleh dihapus dari ingatan bangsa. Kita harus tahu bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hadiah, bukan diplomasi, dan juga bukan pemberian. Kemerdekaan lahir dari darah rakyat, termasuk mereka yang dibantai di tanah Sulawesi Selatan. Di balik kemerdekaan ada luka yang dalam. Di balik bendera merah putih yang berkibar, ada tanah yang pernah memerah oleh darah. Tragedi Westerling bukan sekedar masa lalu. Ia adalah peringatan bahwa sejarah yang disembunyikan adalah luka yang terus berdarah.